Halo kawan-kawan, selamat datang di Nguliling, ngabuburit keliling dunia. Menikmati khazanah budaya berkah Ramadan di belahan dunia luas yang telah Allah ciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Kedengaran ya suara Teteh ya? Kedengaran. Alhamdulillah nih akhirnya kita bisa ketemu lagi ya. Setelah kemarin siapa yang udah ikut ngabuburit keliling dunia ke Australia kemarin? Siapa yang udah ikut? Iya. Dia. Sahla juga ya? Ini Sahla atau Syakila nih dipanggilnya? Sahla juga udah ikut ya, alhamdulillah. Sambil nunggu teman-teman yang lain, tadi udah ada yang lihat foto-fotonya ya? Udah. Kita mau langsung aja atau mau nunggu beberapa menit lagi nih? Langsung aja. Langsung aja, oke. Nanti teman-teman yang menyusul bisa ikut di pertengahan aja tuh ya kalau gitu ya. Nah, alhamdulillah sudah bergabung juga dengan kita nih Teteh Rintan, nih narasumber kita yang mau menceritakan gimana sih suasana Ramadan di Qatar sana. Ada yang udah tahu belum nih? Qatar ini negaranya di mana ya? Ada yang tahu? Di Timur Tengah. Iya, betul di Timur Tengah. Dekat apa nih? Dekat negara apa nih? Dekat Arab. Iya, dekat Arab juga ya, dekat Arab, dekat Uni Emirat Arab juga ya, dekat Dubai, iya. Sama dekat Kepulauan Bahrain, kalau nggak salah ya Teh ya. Betul nggak Teh Lediana? Betul. Oke, sip. Kita kenalan dulu yuk kalau gitu ya sama Teh Lediana. Mangga Teh Lediana. Teh Lediana. Teteh maunya dipanggil Teh Rintan apa Teh Lediana nih? Boleh, mana aja. Boleh apa aja. Kalau saya kemarin kenalnya Teh Rintan nih. Aja ya supaya gampang. Iya, mau apa? Manggilnya mau apa? Boleh. Iya, apa kabar ini? Masya Allah boleh. Iya. Gimana mau langsung aja? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senengnya kenalan dulu ini sama dia, sama Paro ya. Masya Allah, rajinnya. Ini Teh Fat juga terima kasih. Teh Fat sudah diberi kesempatan untuk berkumpul di sini. Salam kenal ya buat adik-adik semua. Mau dipanggil Teteh boleh, mau dipanggil Bunda juga boleh, dipanggil kakak nggak apa-apa, biar tampak lebih muda. Iya, Masya Allah ya. Teteh aja tuh ya. Nah, karena orang Sunda Iya, ya, jadi aslinya ya, nama aslinya itu adalah Rintan Lady Diana. Jadi lengkap ya. Nah, mungkin kalau orang kelahiran orang yang dulu pernah rame-rame tentang Princess Lady Diana pasti tahu namanya kok sama dengan Lady Di gitu. Nah, nama Teteh itu diambil dari seorang putri raja di Inggris, tapi sudah meninggal ya. Sekarang sudah nggak ada. Sekarang aslinya dari Bandung ya adik-adik. Jadi asli kalau misalkan Bandungnya Bandung mana Teh Rintan? Bandungnya itu Bandung ujung timur. Jadi katanya kalau dibilang Bandung mewah, Bandung mepet sonoan sawah. Ya. Ya, aslinya dari Cicalengka ya, adik-adik. Alhamdulillah sekarang sudah tinggal. Iya, sekarang lagi tinggal di Qatar. Di sini alhamdulillah baru menginjak 11 tahun. Jadi di Qatar saya baru 11 tahun. Kenapa baru? Karena di sini ada yang udah 20 tahun, ada yang udah lama gitu ya. Jadi kalau yang 11 tahun itu termasuk baru. Iya, Teteh di sini menemani suami bekerja di bagian IT, terus punya anak 4 ya.
usianya masih imut-imut juga adik-adik. Ada yang paling besar usia 15 tahun, paling kecil usia 2 tahun. Nah, jadi iya kalau lihat dia sama Faro, nah itu sama ini siapa Kak Naswa ya. Nah itu sama seperti ke putra-putri kita sendiri gitu ya, Masya Allah. Nah, iya terus apalagi ya? Tinggal di sini sekarang kegiatan paling kalau misalkan lagi Ramadan seperti ini, biasanya sih kita suka ada ya buka bersama gitu kan, seperti biasa lah ya. Cuman mungkin buka bersamanya nggak kayak di Indonesia adik-adik, jadi kita spesial misalkan orang Indonesia aja gitu. Dulu kalau lagi nggak pandemi seperti itu. Tapi karena sekarang musim pandemi ya, selama Ramadan asli di rumah. Karena di Qatar sekarang benar-benar sedang diterapkan kondisi untuk lockdown. Mudah-mudahan sih nggak sampai lockdown ya. Tapi karena sekarang ada beberapa kondisi di mana akhirnya kita semua harus di rumah lagi. Jadi sekarang aktivitas selama Ramadan sama ya kayak di Indonesia gitu, ada kelas anak-anak sekolah online gitu. Terus para suami juga 50-50%, dua minggu di rumah, 2 minggu ke kantor. Nah, apalagi yang mau dicari tahu kebiasaan di Qatar tentang Ramadan apa ya? Mungkin karena kalau misalkan Ramadan di Qatar itu agak berbeda adik-adik dengan di Indonesia, karena kalau ini waktu sebelum ini ya, sebelum pandemi ya, maksudnya sebelum seperti sekarang, sebelum ada corona, biasanya kita kalau ibu-ibu spesial gitu kan di bagian wanita, tapi di masjid di Qatar itu nggak semua ada bagian wanitanya. Ya, jadi kalau misalkan ada, jadi kalau kita mau ikut sholat taraweh, ibu-ibu sama anak-anak harus nyari dulu masjidnya, ada nggak yang bagian wanitanya. Kalau enggak, cuman bapak-bapak aja yang sholatnya. Jadi ibu-ibu sama anak-anak di rumah. Nah, terus ada satu yang spesial di bulan Ramadan itu biasanya ada hal-hal yang bonus yang tidak terkira, ada tehpat. Jadi kalau misalkan ada yang nih sholat taraweh ya, datang sholat taraweh, tiba-tiba pulang ada yang bagiin uang. Oh gitu. Jadi itu untuk iya. Anak kecil aja atau yang SMP SMA juga suka dapat tuh Teh? Jadi itu memang tidak semua masjid ya, tapi itu biasanya orang-orang spesial gitu ya, maksudnya ketika ada di hari 20 hari ke atas atau apa gitu, spesial masjid apa, itu ya setiap orang tua, anak-anak gitu semua dapat bawa uang, dikasih uang 5. Iya, seperti itu. Jadi Masya Allah gitu ya, untuk beberapa kondisi ada hal-hal yang kayak gitu. Terus kayak kemarin juga ada temen dia belanja adik-adik, jadi belanja ke supermarket gitu. Terus tiba-tiba pas lagi di kasir mau bayar, ibu-ibu di depannya tuh bilang begini, kasir, semua yang belanja di belakang saya bayarin. Oh, Masya Allah. Itu subhanallah. Iya, Masya Allah. Jadi ya mungkin ada beberapa kondisi di mana itu hal-hal yang spesial yang beliau ngebagiinnya udah nggak mikir-mikir lagi gitu kan. Nah, dan mereka tuh memang biasanya paling seneng ketika kalau lihat anak-anak itu ikut sholat gitu ya. Apalagi kalau misalkan adik-adik nih, kayak adik-adik begini, sholatnya pada teratur di masjid, ikut ibunya atau ikut ayahnya gitu ya, nggak ribut gitu. Terus pulangnya suka ada yang ngasih ini buat kamu gitu. Nah kayak gitu, itu memang hal-hal spesial yang kita sendiri kadang wah gitu. Padahal kan di Indonesia sudah pada rajin ya adik-adik, di sini apalagi nih, Masya Allah gitu ya. Terus apalagi ya mau cari apa, oh ya ini kalau di Qatar itu kalau malam-malam itu biasanya kalau Ramadan itu penuh dengan lampu-lampu. Nanti mungkin kalau Kak Tehpat bisa putarkan satu video, boleh Tehpat video yang tadi, biar adik-adik bisa lihat gimana kondisi Ramadan yang itu mungkin hanya sekilas ya. Nah, mudah-mudahan adik-adik bisa lihat lah seperti apa di Qatar Ramadannya. Boleh Tehpat yang tadi aja, bukan yang terakhir ya. Nah, mangga silahkan. Bukan sayang, bukan Teh yang bukan. Saya sudah bilang ini. Oh, dari WhatsApp itu ya? Iya ya.
Hmm, Saya kirim ulang Teteh Fat ya. boleh, boleh. Nah, mangga Teh. Biar adik-adiknya nggak ngantuk, soalnya udah mau buka ya, udah ngantuk ya. Oh iya, Sarah ngantuk sayang. belum kita tanya nih Teh, siapa aja nih yang masih bertahan nih puasanya? Oh Siapa iya, nih? boleh, mangga silahkan. Ada yang Ini ada yang udah sahur lagi tadi jam 12 atau masih dari yang jam 4 nih sahurnya nih? Masih puasa. Masih puasa. oh, Masya Hebat. Allah. Oke. Tapi masih semangat Ya. ya, masih puasa dan masih semangat ya. Semangat kayaknya. Insya Allah semangat. Insya Allah Masya semangat. Allah. Oke Ya, nih gimana, teman-teman, Teh? kita lihat nih. Sebentar ya, Teteh share dulu nih. Menunggu ya, nggak apa-apa ya. Ada siapa aja ini? Ah, videonya nggak ada sayang. Ulangi Teh. Bentar. Oke, Sudah tegang. sip. Udah ya keluar ya? Qatar adalah bagian dari negara Timur Tengah Ulangi dari awal kayaknya Teh. Saudi. Kalau suaranya keluar nggak ya? Kakak di Ada. kakak yang bekerja di bagian IT. Ada keluar. Ada kok. Oke. Hai, berjumpa lagi. Untuk video kali ini, kakak akan bercerita sekilas tentang Iya, kenapa ya? Sabar ya. Qatar adalah bagian dari negara Timur Tengah, tetangganya Arab Saudi. Alhamdulillah, kakak di sini menemani suami kakak yang bekerja di bagian IT. Di sini kakak sudah hampir 11 tahun. Kakak punya 4 putri namanya Zahra, Aisyah, Kansa, dan yang paling kecil namanya Khadijah. Oh iya, saat ini kakak akan mengenal taman di Qatar, yaitu taman kota dekat pantai dan laut, yang sangat friendly untuk dikunjungi keluarga dan sangat nyaman untuk bermain bersama teman dan sahabat. Di sini disediakan juga playground, juga tempat olahraga dan kafe. Alhamdulillah, kakak dan keluarga juga menyambut dengan sukacita Ramadan. Apalagi Qatar adalah negara Islam. Semua kebahagiaan sangat terasa di seluruh penjuru negeri. Lama waktu saum di Qatar saat ini hampir tidak jauh dengan Indonesia, sekitar 14 jam. Namun akan berbeda jika Ramadan saat musim panas. Biasanya sampai 16 jam ditambah cuaca sekitar 40-50 derajat. Wih, panas sekali. Rasanya seperti di depan api unggun. Kebiasaan khas Ramadan di Qatar, suasana malam sangat hidup dengan lampu-lampu yang menyala hampir di setiap sudut kota. Ada juga yang membangunkan sahur dengan menabuh beduk yang dibawa menggunakan mobil. Dan di beberapa kota dinyalakan suara meriam untuk berbuka. Oh iya, satu lagi. Ada acara spesial saat pertengahan Ramadan nanti, yaitu ada festival Garangao yang khusus diselenggarakan untuk menyemangati anak-anak. Biasanya banyak acara yang seru, juga hadiah yang sangat banyak dan melimpah. Namun yang paling utama adalah bisa lebih banyak berkumpul bersama keluarga, karena jam kerja para ayah saat Ramadan dipersingkat. Nah, itu saja mungkin ya sekilas Ramadan di Qatar. Adik-adik, yuk makin semangat ya belajar saumnya, dan semakin banyak bersyukur pada Allah dan berterima kasih pada ayah dan bunda atas segalanya. Terlebih saat ini masih bisa menikmati Ramadan bersama. Akhir kata dari kakak, selamat menunaikan ibadah saum Ramadan untuk anak-anak dan semua keluarga besar di Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Udah kita bisa ngelihat Iya, ya sedikit suasananya dalam singkat suasana Ramadan di sana ya. Nah, tapi teh sebetulnya teh ada ini Kenapa? ya, ada sebuah tradisi dari keluarga teteh sendiri gitu. Misalnya kalau misalnya mau Ramadan tuh dari keluarga kecil teteh sendiri ada suka mengadakan apa gitu yang spesial misalnya? Oke. Biasanya kalau di sini pertama yang pasti suka menghias rumah ya. Jadi kalau
kalau setiap mau Ramadan kan kalau adik-adik tahu ya, kok lihat temen suka ada yang ulang tahun. Nah, aku kok kan mungkin suka ada yang pingin ya. Aku pingin juga dong ulang tahun gitu ya, kayak di rumah siapa gitu, pakai balon, pakai apa. Nah, kalau di rumah Teteh kan, maksudnya di rumah Teteh, di rumah Bunda itu nggak pernah ngadain ulang tahun gitu. Nah, sebagai wujud terima kasih, justru untuk menghias rumahnya itu adalah ketika Ramadan, adik-adik. Jadi kalau ulang tahun kan, ya kalau ulang tahun kan kita sehari ya, misalkan ada teman anak Teteh yang sekolah, dia suka bawa makanan kalau ulang tahun ke sekolah gitu kan. Nah kalau ini enggak, akhirnya kalau Teteh alhamdulillah misalkan di rumah sama anak-anak tuh menghias kayak marhaban Ramadan atau misalkan pakai balon. Jadi memang suasana kalau adik-adik sekarang masuk ke rumah Teteh itu udah kayak tempat pesta. Kenapa begitu? Jadi ini pertama ingin menghidupkan bahwa Teteh sama anak-anak tuh seneng, oh Ramadan dateng. Nah nanti juga adik-adik di rumah juga bisa ya, misalkan membuat walaupun sekarang ayah sama bunda, welcome Ramadan, we happy you come gitu, kayak selamat datang Ramadan, kami bahagia. Nah nanti udah gitu bisa dikasih foto, aku mau Ramadan nih. Nah gitu. Udah gitu bisa aja selain memang menghias rumah, biasanya kita ada semacam spesial di hari ke-10, hari ke-20. Itu biasanya ada apa ya? Ada kejutan-kejutan kecil buat anak-anak gitu, Kak. Jadi misalkan ada hadiah nih, karena udah keren nih 10 hari saum. Enggak mahal-mahal gitu kan, misalkan dikasih kue atau apa. Itu sebenarnya sih untuk memotivasi aja gitu, biar adik-adik semangat. Nah, apalagi sekarang nih menjelang 10 hari terakhir di rumah itu sekarang lagi membuat spesial nih tempatnya khusus untuk sholat berjamaah, untuk itikaf ya, karena kan kita sekarang pandemi nggak bisa ya adik-adik ya, nggak bisa ke masjid ya. Kalau di sini sekarang anak-anak betul-betul nggak bisa kemana-mana. Jadi kita menyiapkan satu tempat kayak dipasang sajadah, mukena di situ, kayak apa? Jadi itu kayak musola kecil. Nah adik-adik juga bisa. Jadi nah adik-adik nih bunda, ayah, aku mau nih di kamar aku jadi tempat sholat bareng yuk untuk nanti itikaf misalkan gitu, atau misalkan aku mau di sini aja ngajinya bareng-bareng kumpul. Nah bisa nanti adik-adik bisa bareng sama mama sama bapak untuk membuat gitu. Nah jadi biar wah spesial nih Ramadan kali ini kita bisa kumpul. Nah kayak gitu Kak. Itu yang spesial sih biasanya. Nah mudah-mudahan memang adik-adik juga jadi semangat nih 10 hari Ramadan terakhir, bukan semangat semakin males ya. Aduh, kapan lebaran gitu kan gitu ya. Tapi harus semangat mumpung menjelang Lailatul Qadar adik-adik ya kayak gitu. Gitu Kak. Kalau di sini 10 hari terakhir udah beda ya di sini. Kalau di Indonesia itikafnya ke mall-mall ya, siap-siap nih gitu. Berburu diskon, berburu baju baru ya. Cuma insya Allah mungkin karena sekarang lagi pandemi, mungkin kita benar-benar bisa lebih mengoptimalkan ya Ramadan kita di rumah. Nanti boleh benar kata Teh Rintan ya, kita abis ini ke mama nih, Mah, Pah, ayo kita nanti abis Isya, abis Tarawih, ayo kita tidur bareng sambil misal mama papahnya ngaji, aku dengerin ngaji, misal siapa yang belum bisa ngaji, atau misalnya boleh tes surat pendek ya, Al-Ikhlas, Anas gitu, boleh ya kita hidupkan 10 malam terakhir nih. Betul. Nah Teh, ada pertanyaan lagi nih Teh. Kan dari segi cuaca ya, dari segi suhu, geografis dan orang-orangnya ya, kan itu beda banget ya dibanding Indonesia. Apalagi Teteh dari Bandung yang relatif dingin ya daerahnya. Nah, apa sih yang membuat kultur shock di sana gitu? Yang hal-hal yang membuat kaget gitu ya? Oke. Jadi 10 tahun yang lalu, mengenai masa lalu adik-adik. 10 tahun yang lalu ketika Teteh pertama ke sini itu lagi hamil anak kedua. Waktu itu lagi 6 bulan ya. Datang ke sini, adik-adik tahu ketika masuk ke Qatar itu bulan Juli itu lagi puncaknya musim panas. Musim summer ya disebutnya ya. Nah, musim panas ini adik-adik
cuacanya sekitar 30 sampai pernah sampai 50-an, 52 derajat. Jadi kalau pernah ikutan itu nggak? Pernah ikutan kemah nggak? Api unggun nggak? Ada yang pernah nggak? Pernah kemah? Biasanya apa ya, anak kemah? Gemilang pernah nih, yang sekolah di Gemilang biasanya pernah kelas 4 sampai kelas 6 nih, ada acara camping. Iya. Jadi kalau kemah itu adik-adik kan bisa duduk tuh di depan api unggun. Nah, cuaca Qatar kalau lagi musim panas tuh ketika kita ngebuka pintu itu kayak di depan api unggun, Kak. Masya Allah. Betul. Jadi, nah pernah teman Tete itu pernah ada yang dia ngambil telurnya diceplok di atas itu, di atas kap mobil. Oh, kap mobil. Bukan, di kap mobil. Wah. Dan telurnya mateng adik-adik. Hemat energi gitu ya. Gitu. Betul. Tapi nggak pernah dimakan ya. Ya, jadi memang luar biasa cuaca panas waktu itu pas ketika datang Teteh. Bentar. Nah, ketika datang kita sempat mimisan adik-adik. Jadi untuk beberapa hari karena memang panas banget gitu ya. Sering mimisan. Apa mimisan? Tahu ya mimisan ya? Jadi sering berdarah hidungnya gitu. Nah, untuk beberapa saat memang agak lumayan protes tubuh gitu ya. Kadang jadi demam, kadang mimisan gitu. Cuman alhamdulillahnya karena di sini banyak ada kayak madu, habatus sauda gitu kan. Terus ada beberapa yang memang kalau di sini ada yang namanya laban. Laban itu mungkin ada yang tahu ya. Laban itu kayak apa ya? Apa sih namanya? Aduh lupa namanya. Kayak susu fermentasi itu apa sih namanya? Lupa. Oh, nah, yogurt, itu kayak yogurt. itu. Nah, yogurt. Oh, tapi iya, yogurtnya iya. nggak berasa ya adik-adik. Yogurtnya itu kayak apa rasanya nggak manis gitu. Nah itu kalau minum itu insya Allah memang menambah beda kekuatan tubuhnya gitu. Oh, Itu gitu. luar biasa ya gitu. Itu kalau misalkan makanya kalau bersyukurlah adik-adik yang saat ini tinggal di Indonesia, cuacanya sangat bersahabat banget adik-adik gitu ya. Kalau yang di luar Indonesia lagi Ramadan bulan Juli, Juni itu betul-betul lagi ekstra musim panas. Jadi kalau misalkan kita baru pulang keluar tuh udah begini aja. saking panasnya gitu ya. Tuh. Tapi kalau sekarang karena musim bulan April ini sudah mulai dingin. Apalagi kalau kita sangat berharap nanti Ramadan bisa bulan Januari kan mundur terus ya. Biasanya kalau semakin ke sini semakin dingin. Jadi cuaca seperti masih mirip sama Indonesia lah, walaupun kalau keluar ya sekarang sekitar 38 derajat di luar. 38 derajat. Yang paling dingin tuh berapa ya? Berapa derajat ya kalau di Qatar paling dinginnya? Di Qatar dingin itu bulan Desember sekitar 4 derajat. Pernah 4 derajat. Bisa sampai 4 derajat juga berarti ya? 4 derajat. Iya sayang gimana? Iya, nah iya ini kan udah ada yang mau nanya nih kayaknya. Ya. Kenapa? Di Qatar 4 musim ya? Oh di Qatar itu cuma 2 sayang. Kalau yang di secara apa? Kalau secara pembagian itu hanya 2. Jadi winter sama summer. Cuman ada yang mengatakan jadi 4 karena ada ada winter, spring gitu ya. Ada spring juga, tapi nggak ada musim salju di sini. Ya, tapi memang kalau di Qatar pakai bahasanya bahasa apa? Oke. Di Qatar bahasanya sebenarnya bahasa Arab. Kalau misalkan memang orang sininya asli bahasa Arab, tapi karena orang aslinya itu hanya 20%, kebanyakannya ekspat sayang, kebanyakannya orang luar. Jadi lebih dominan bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi adik-adik kalau misalkan, iya sayang, kenapa? Kalau sahurnya jam berapa? Kalau bukanya jam berapa? Masya Allah. Kalau sahurnya biasanya kalau misalkan dikocok. Kalau sebenarnya ada yang nangis. Sini. Pak asik tuh ada yang mau ikut menyapa tuh kayaknya. Mau ikut ya? Wah, halo, assalamualaikum. Kakak dia, Kak Farah, Kak Naswa, Kak Sahla tuh ada Kakak Fatimah.
lagi musim dingin begini nggak terlalu jauh sayang. Kita di sini sekarang adzan subuhnya 3:30 ya, adzan subuh 6:30, terus adzan maghribnya 6:30 kurang. Tapi kalau waktu itu, kalau bulan Juli misalkan Ramadannya, kita saumnya itu jam 3:45 udah adzan subuh. Wah. Wah. Jam 3:45 udah adzan subuh. Terus maghribnya itu jam 7:05. Ya, sekitar itu. Ya, Masya Allah, memang kalau lagi musim apa, kalau Ramadan ketika bulan, Kak, iya, kenapa? kalau itunya perbedaan waktunya sama Indonesia berapa jam? Oh, oke. Seneng ya, Masya Allah, Farel. Ya, bedanya dengan Indonesia tuh 4 jam, sayang. Jadi lebih dulu Indonesia. Jadi kalau sekarang, Apa sekarang? ya sekarang di sini jam 1:30 kurang 5. Di sana 4:30 ya? Iya betul, 4:30 kurang 5. Ya, betul. Kalau di sini sekarang jam 1:30 kurang 5. Jam 12:25 karena baru udah selesai sholat duhur. Gitu. Buka puasanya masih lama ya, Kak? Betul. Tuh, Faro ini enggak saumnya full enggak? Udah ada yang bolong enggak saum puasanya? Ih, Masya Allah, hebat. Hebat. Iya, luar biasa. Ya, boleh silakan Kak. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi Kak. Oke. Ada juga boleh. Jadi pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Nah, kalau kebetulan kalau kakak sendiri bahasa Arabnya masih belajar. Jadi kalau sekarang komunikasi lebih banyaknya bahasa Inggris. Nah, karena anak-anak kakak, jadi kakak sih, anak-anak teteh juga di sini sekolahnya juga sama ya, di international school rata-rata bahasa Inggris gitu. Oh, Cuman gitu. adik-adik nih, iya. Oh iya nih ada yang spesial ya. Nih kalau adik-adik. Kok ngomongnya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Ke toko ya? Kalau ke toko pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab juga boleh kalau misalkan bisa dan mau. Iya nih ada spesial. Oh iya nih cerita nih ya, ada spesial tentang bahasa ini nih. Jadi adik-adik sekalian di Qatar ini ada yang namanya sebentar ya, ada yang main telur. Teteh boleh ambilin mangkok, Teteh? Boleh ambilin mangkok. Iya. Nah, jadi adik-adik nih yang memang suka menghafal Quran, terus yang suka yang bisa bahasa Arab. Kalau adik-adik nanti udah besar misalkan mau ke Qatar ya. Nah, adik-adik di sini kalau misalkan adik-adik yang sudah hafal misalkan Kak, aku udah hafal 5 juz, terus aku bisa bahasa Arab. Nah, kalau di sini tuh bagi yang penghafal Quran dan dia bisa hafal Quran dan bisa bahasa Arab, dia bisa ke sini ikut daftar menjadi muazin sayang, muazin atau imam. Nah, disebutnya itu di sini adalah mutawa. Nah, mutawa ini adik-adik kelebihannya luar biasa loh. Pemerintah Qatar itu sangat menghormati para mutawa. Jadi beliau-beliau yang dijadikan mutawa itu adalah penghafal Quran dan pintar bahasa Arab. Nah, dan luar biasanya jadi mereka adalah termasuk orang-orang yang soleh dan mereka itu menjadi PNS-nya Qatar. Nah, orang Indonesia banyak loh adik-adik di sini, banyak para mutawa yang mereka hafal Quran, mereka bisa bahasa Arab, dijadikan mutawa dan dijadikan pegawai negeri Qatar. Luar biasa. Jadi disediakan ya digaji sama pemerintah, disediakan rumah gitu. Jadi spesial. Beliau-beliau sangat dihormati di sini, spesial banget gitu. Jadi misalnya ini buat semangat nih adik-adik nih yang pintar bahasa Arabnya nih ya, Kak, aku mau belajar bahasa Arab. Aku nih mau nih menghafal Quran. Di sini itu sangat dihormati sayang. Jadi seneng banget gitu ya kalau di sini alhamdulillah banyak teman-teman yang di sini yang beliau para mutawa ini menjadi guru-guru kami orang-orang Indonesia yang tinggal di sini. Gitu. Jadi ayo semangat yuk yang mau hafal Quran. Teteh juga nih mau ikutan
Tapi Beda itu kalau berlaku teteh-teteh. untuk perempuan juga ya Teh ya? Teh Rintan. Oh, ya, kenapa? Banyaknya Kalau laki-laki sih. kerja Banyak laki-laki. Gimana boleh Faro? Mau kalau nanya dari apa? PNS Di Qatar. di Qatar, warga negara. negaranya tetap negara Oh, Indonesia. iya tetap. Kalau untuk warga negara tetap warga negara Indonesia. Tapi kalau misalkan lahir di Qatar, nah kalau lahir di Qatar ada kemungkinan nanti bisa menjadi bagian dari Qatar. Walaupun kalau untuk menjadi warga negara sangat kecil kemungkinan. Ya, karena memang di sini kan penduduknya sedikit dan negaranya juga kan kecil gitu ya. Jadi memang luar biasa pemerintahnya sangat memperhatikan rakyatnya, Masya Allah. Gitu. Tapi kita-kita yang di luar juga walaupun orang luar. Kalau di Qatar Kalau itu pengen jalan-jalan. kalau pengen jalan-jalannya itu di mana? Tempat wisata. Pengen jalan-jalannya. Kotanya. Yang mau ditanyakan apanya nih? Pakai mobilnya atau Tempatnya. alat transportasinya atau tempat rekreasinya? Tempat wisatanya? Semuanya. Semuanya? Oke. Mau yang mana dulu? Oke, begini. Oke, sekilas aja ya. Di Qatar ada namanya, sebenarnya tadi ada ya, ada videonya tuh Kak, yang panjang, agak panjang, tapi nggak tahu apakah mereka bosan apa nggak lihatnya. Nah, jadi ada namanya di sini tempat wisatanya yang paling terkenal itu pertama namanya Sok Wakif. Nah, Sok Wakif ini adalah pasar, ya, pasar tradisional. Kalau kita disebutnya pasar-pasar kayak di Indonesia gitu ya. Cuman kalau ini pasar tradisional dan tempatnya itu masih asli. Tempatnya kayak bentuk bangunannya masih bentuk bangunan Arab dulu gitu. Terus tempat-tempat wisatanya masih tempat-tempat kayak Arab bangunan-bangunan lama. Nah, tapi yang objek wisatanya. Tapi coba ada Iya. yang sadar nggak nih? Ternyata sebanyak yang tadi kita lihat nih, sedikit sekali ya pohon-pohonan hijaunya nggak kayak di Indonesia. Nah, itu kira-kira kenapa nih Teh Rintan? Iya, itulah namanya negara gurun, adik-adik. Ya, jadi memang Masya Allah ya, untuk Qatar sendiri, kalau waktu pertama tahun 2010 ke sini itu, adik-adik akan jarang sekali melihat pohon-pohonan, gitu ya. Karena memang di sini kan memang negara gurun yang jarang sekali gitu untuk melihat pohon-pohon, terus untuk melihat yang hijau-hijau. Tapi kalau adik-adik sekarang ke sini, di sini taman sekarang banyak, walaupun memang tidak seperti di Indonesia ya. Di sini taman banyak dan bebas untuk siapapun datang. Terus udah gitu kita bisa main di sana. Nah, dan Masya Allahnya memang untuk taman sendiri adik-adik itu sangat dijaga. Bahkan satu pohon pun tidak boleh ditebang. Jadi kalau misalkan adik-adik nih di depan rumahnya ada pohon, itu pohonnya nggak boleh ditebang sembarangan kecuali oleh petugas. Kalau ketahuan ditebang, kalau ketahuan kita nebang pohon, itu didenda. Iya, saking memang di sini sangat dijaga banget itu pohon-pohonnya. Jadi sangat menjaga untuk bahwa kehidupan harus dijaga. Kenapa sayang? Ya. Kalau daun-daunnya rimbun gitu, terus habis itu kita mau rapihin, itu juga harus sama petugas ya? Iya, sebenarnya kalau misalkan memang, jadi untuk petugasnya itu semua ada sayang. Untuk petugas taman, untuk petugas pohon itu sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi memang lebih baik kalau seperti itu, mending sama mereka aja yang merapihkan, jangan kita. Kecuali memang sudah diizinkan. Dan satu lagi nih yang utama, kalau misalkan nih adik-adik yang suka kurma, suka buat tajil buka ya. Nah, di sini kalau bulan musim summer ya, musim panas itu kurma itu banyak banget ada di jalan. Jadi kalau misalnya lagi ada, bisa itu kita ngambil sendiri. Oh, itu boleh, itu boleh. Boleh, ada beberapa yang kita dibolehkan. Pohon? Iya, dari pohon sendiri langsung. Karena memang pohon kurmanya ada di pinggir jalan dan kadang itu kalau tidak, iyalah boleh. Ada beberapa tempat yang itu boleh diambil oleh masyarakat, tapi memang ada beberapa tempat yang itu tidak boleh. Gitu. Tinggi-tinggi enggak? Ada yang pendek,
Ada yang pendek, lebat juga ada, kita tinggal ngambil, ada. Tapi kesempatan itu waktu itu pernah kita ngambil itu setinggi suami teteh. Pohon kurmanya tingginya segitu. Jadi nggak terlalu tinggi gitu. Kita enak banget ngambil gitu. Bahkan kurma-kurma yang masih belum masih setengah matang ya, yang ditunggu banget itu kurma-kurma yang untuk katanya untuk program-program tertentu. Biasanya itu iya. Ya itu ada. Tapi memang kalau lebih amannya, biar lebih bersih sih, kita biasanya beli ke supermarket dengan harga yang tidak terlalu mahal, adik-adik, karena memang produknya di sini banyak gitu. Nah itu memang sekilas tentang kalau spesial Qatar itu memang dengan musim panasnya yang subhanallah. Tapi Masya Allah, ya itulah. gitu ya. Betul. Nah, jadi mungkin kenapa? Kalau di Qatar ada angkot enggak? Pertanyaan bagus. Ya, di sini nggak ada angkot sayang. Jadi jadi kita kalau pergi kendaraan umumnya apa dong? Oke. Jadi kalau diusahakan sih memang pertama kita ada kendaraan pribadi ya, pertama itu. Tapi kalau misalkan mau pakai kendaraan umum ada bus ya, disediakan ada bis ya, ada bis kota gitu ya, bis kota, ada bis kota, sama ada kayak kalau kita taksi ya, ada taksi. Nah, ada yang spesial di sini, kita punya metro. Apa itu metro? Kereta api ya. Nah, kereta api ini ada yang jalan atas, ada juga jalan bawah tanah. Dan spesialnya di kereta ini disediakan bus khusus sayang. Jadi kalau misalkan nih kita mau ke stasiun A, nanti ada bus khusus dari stasiun lewat depan rumah, kita naik itu free. Jadi nggak bayar. Wah, hebat. Iya. Jadi kadang ada beberapa sekarang alternatif kalau suami juga misalkan mau kerja nih. Kayaknya kata suami mending naik kereta api aja. Nah, biasanya suami ngedrop mobil atau nggak naik mobil, nunggu bus di depan. Nanti tunjukin aja kita udah punya kartu kereta gitu. Nanti ditunjukin ini nih kartunya, naik. Sudah, tinggal naik. Dan waktu itu sempat gitu ya, kalau Teteh kan dulu tinggalnya dulu di Bandung, di Cicalengka. Ada yang tahu nggak ya Cicalengka? Nah, dari Cicalengka tahu? Oh iya, alhamdulillah. Nah, dari Cicalengka tahu ya, stasiun Cicalengka sampai ke Bandung itu kan kalau nggak salah sekitar sejam tuh. Nah, biasanya kan kalau di kereta itu kita bisa tidur ya, karena lumayan lama. Kemarin suami Teteh mencoba tidur, baru juga 5 menit udah nyampe. Oh, karena cepet. Gitu. Oh iya, hebat. Iya, karena super cepat. Iya, karena memang keretanya cepet. Jadi pas baru kata suami baru juga buka buku, udah mau rep, udah nyampe lagi katanya, udah jangan tidur. Ya gitulah kelebihannya, termasuk memang di sini sangat menjaga sekali fasilitas umum, menjaga sekali aktivitas di luar itu sangat dijaga. Dan memang kelebihan-kelebihan lainnya ya beberapa hal kita harus sama-sama menjaga. Kalau enggak ya berarti kita termasuk yang tidak bertanggung jawab untuk itu. Seperti itu sih. Ya ada kelebihan ada kekurangan sayang, karena di sini juga kita kadang kangen banget naik angkot. Ada sepeda enggak? Ada jalur sepeda enggak? Ada. Jalur sepeda ada. Ada. Tapi itu harus khusus di jalur sepeda. Di sini ada ya. Ya makanya biasanya kalau yang naik sepeda biasanya malam-malam atau pagi-pagi. Di sini malam-malam alhamdulillah tidak takut ya sayang, karena banyak lampu. Kota Qatar itu negara Qatar hidup banget ketika malam itu. Oh iya. Pertanyaan bagus itu. Ya, Qatar tercatat tahun kemarin atau tahun ini ya sebagai negara paling aman sedunia. Kalau tidak salah, kalau nggak salah nggak tahu kalau tahun ini apa kedua apa ketiga, karena alhamdulillah di sini
hampir bisa dikatakan tidak ada kriminalitas, bahkan disebutkan, ya Masya Allah ya, karena kenapa? Polisinya? Polisinya tidur, polisi tidur kan? Beda. Ya, polisinya ngapain? Polisinya menjaga ketertiban agar kita semua mengikuti peraturan. Ya, kayak misalkan jangan parkir sembarangan, terus menjaga agar biasanya yang nakal-nakal tetap ada. Cuman biasanya karena melihat konsentrasi polisinya luar biasa, kita juga polisinya nggak usah harus bawa senjata loh adik-adik. Hanya begini juga, udah kita udah. Jadi Masya Allah gitu ya. Ya memang kakak pernah ya, jadi kakak lagi sih nggak apa-apa ya. Suatu hari pernah mobil itu kita lagi belanja gitu kan. Terus si mobilnya tuh lupa nggak ditutup. Pintunya nggak ditutup loh. Jadi kita pergi ke sebuah restoran, pintu nggak ditutup, kita makan di dalam hampir 3 jam. Keluar lagi ke parkiran, itu mobil tetap terbuka dan tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang sama sekali, Masya Allah, alhamdulillah gitu. Iya, Masya Allah gitu. Memang ya kita, maksudnya mungkin memang semua saling menjaga gitu ya. Jadi tidak ada yang berani juga untuk walaupun tetap kehati-hatian harus tetap ya. Ya, mungkin adik-adik tahu yang kisah tentang Rasulullah, tentang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya unta, terus unta aku tidak akan aku ikat, aku akan bertawakal sama Allah. Nah, pernah dengar cerita itu? Rasulullah mengatakan, jangan, kamu harus tetap mengikat unta itu, gitu kan? Harus ada usaha untuk mengikat unta itu. Jika misalkan ketika qadarullahnya unta itu hilang, berarti itu sudah bukan salah di kamu. Nah, kami juga di sini, walaupun memang alhamdulillah keamanannya sangat bisa dikatakan terjaga, tetap ya harus tetap dikunci lah, kecuali lupa, tetap dikunci lah, tetap ditutup lah, gitu. Nah, seperti itu. Gitu adik-adik. Mudah-mudahan sedikit gambaran tentang Qatar ini membuat adik-adik semangat yuk. Semangat jalan-jalan ke sini, ayo. Nanti mampir ya ke rumah Teh Rintan ya. Ya, kenapa dia? Kenapa? Kalau di Qatar, presiden atau raja? Raja, sayang. Iya. Bagus pertanyaannya. Iya, Kanaswa mau nanya apa itu dari tadi udah ngangkat tangan. Silakan Kanaswa. Aku lupa mau nanya apa. Oh, nggak apa-apa. Ya, nanti boleh ditulis ya, dicatat. Ya, boleh. Gimana Teh Pat? Mau dilanjutkan atau bagaimana? Iya, boleh. Ini kayaknya ada yang penasaran juga nih, Teh. Kalau makanan menu favorit untuk buka, puasa, dan untuk sahur apa sih? Aduh. Kalau semuanya enak. Kalau ditanya itu, saya akan jawab menu untuk buka itu makan cireng. Enak cireng. Cireng. Iya. Jadi kalau sesama orang Indonesia biasanya kita membuat makanan khas negara. Iya, walaupun ada yang jualan juga loh. Oh, jualan cireng di situ. Wah, hebat ya. Jadi kalau makanan khasnya Qatar itu ada yang namanya kunafa. Kunafa itu sejenis makanan manis ya, makanan manisan yang itu sangat digemari hampir seluruh di Qatar. Ya, ada namanya, terus kalau minumannya namanya chai. Kalau orang Sunda mungkin cai ya. Kalau orang sini namanya cai. Cai itu apa? Cai itu biasanya perpaduan antara teh ditambah dengan susu dikocok. Mungkin ada yang pernah ngerasain teh susu kalau Indonesia gitu ya. Nah, kalau di sini namanya cai. Nah, cai ini ada beberapa teknik membuatnya. Ada yang langsung dikocok, ada yang langsung digodokin dulu gitu. Terus kalau makanan khasnya ada makbus. Makbus itu mirip kayak gulai daging dicampur nasi. Oh, itu khas Arab banget pokoknya. Jadi itu kalau makan itu udah kenyang lah. Itu sahla ya? Sahla lapar ya, Nak?
Ya, oh iya salah ya, harusnya jangan dulu ngobrolin makanan ya. Sebentar lagi Saka, kita sebentar lagi buka. Apa? Semangat. Di Qatar ada kebab gak? Banyak, itu mah tempatnya atuh. Ya, di sini banyak makanan khas Turki. Kebab itu makanan khas Turki, adik-adik. Biasanya kita kalau pagi-pagi sarapan itu suka nyari itu. Oh, gitu. Ya, kebab. Kalau ada juga namanya apa ya? Di sini selain kebab itu namanya, aduh lupa lagi. Jadi kalau kita sarapan ada beberapa menu yang memang itu khas Qatar gitu ya. Maksudnya lebih ke khas Arab sebenarnya. Jadi memang itu di beberapa negara Arab banyak. Iya. Kalau Kenapa? Lebaran biasanya makanannya apa? Mas, pertanyaannya keren-keren ya. Ya. Tapi jangan dulu pada ngiler ya, sejam lagi masih waktu bukanya. Kalau makanan khas Arab itu ya sebenarnya nggak terlalu jauh ya adik-adik. Kita kalau makanan khas Arab nggak akan maksudnya seperti tadi gitu kayak mafbus itu biasanya mungkin ada yang pernah lihat satu makanan dalam satu apa yang Indonesia nyebutnya nampan besar ya. Nah itu biasanya malah ada yang isinya itu satu kambing. Itu satu kambing loh, satu kambing di tengah, pinggir-pinggirnya nasi. Nah kalau kita mah ya perut kita mah satu kambing kebesaran, biasanya mungkin hanya satu paha gitu ya. Nah, nanti dicuil-cuil masing-masing bareng-bareng, ada yang begitu. Itu memang lumayan dari rasa, dari harga tergantung kita mau pesan yang mana. Nah, terus kalau ciri khasnya, di sini itu ciri khasnya selalu punya permen. Permen, coklat. Nah, permen, coklat. Coklatnya ada yang coklat batu. Nah, apa tuh coklat batu? Mau? Oh, boleh salah. Ya, coklat batu ini biasanya bentuknya itu warna-warni. Dulu pernah Teteh pernah pulang. Kenapa? Ada yang warna biru. Ada. Aduh, sayangnya contohnya nggak ada nih. Dulu pernah suka ada di rumah. Coklatnya itu warna-warni kayak batu gitu, dikasih warna. Nah, pernah suatu hari teteh itu pulang ke Indonesia, teteh ngasih tuh ke teman-teman. Ternyata adik-adik tahu nggak? Ada teman teteh yang nyimpen coklat itu di akuarium. Ya. Akuariumnya berubah warna menjadi coklat. Aduh, batu hiasan akuarium. Miskomunikasi ya. Betul. Dia nggak nanya dulu ini apa gitu. Dia kira wah dibawain batu nih dari Qatar gitu. Ternyata ketika pas beberapa saat kemudian ikannya pada mabok. Ini kenapa gitu? Ternyata di akuariumnya dimasukin coklat. Gitu. Ini coklat ini coklat khas. Coklat ini coklat khas dari sini. Biasanya kita bawa gitu ya untuk dibagikan ke saudara-saudara atau teman di Indonesia, senang sekali biasanya dibagi. Kenapa? Karena kenapa? Kalau misalnya bahasa di Qatar kan tadi bahasa Arabnya. Kalau kan bisa bahasa Inggris juga. Di Qatar itu 100% bahasa Inggris apa bahasa Arab? Setengah-setengah. Okay. Setengah-setengah. Ya, di sini itu kalau data terakhir ya, kalau nggak salah itu sekitar ada 8. Jadi orang-orang yang tinggal di Qatar itu dari 87 negara, adik-adik. 87 negara. Jadi kalau misalnya adik-adik mau ketemu orang Afrika, Amerika, Australia, India, Pakistan, itu semua di sini ada. Termasuk Bollywood itu banyak banget tuh, Bollywood. Orang-orang India banyak banget. Iya. Tapi nggak ada ya kalau Sahrukan nggak di sini. Terus orang aslinya itu yang tepatnya itu hanya 20% dari penduduk Qatar. Hanya 20%. Tapi ada misalkan dari negara tetangga, orang Mesir. Kalau dulu ada orang Saudi Arabia, orang Bahrain ada. Orang Korea di sana. Ya, akhirnya jadi kalau untuk komunikasi biasanya komunikasi sesama dengan orang-orang Arab itu pakai bahasa Arab. Tapi kalau dengan orang akhirnya karena banyaknya orang luar, jadi kita ngobrolnya lebih banyak pakai bahasa Inggris.
gitu. gitu. Tapi ada satu kondisi di mana misalkan nih dari beberapa negara mereka nggak bisa bahasa Inggris. Dari kita juga kan ada bahasa Inggrisnya masih belum lancar. Bagaimana komunikasinya? Begini aja. Jadi kita menggunakan bahasa isyarat. Jadi kadang ada mereka yang pakai bahasa Tarzan. jadi mereka ada kalanya nggak bisa bahasa Inggris dan menggunakan bahasa negaranya. Nah kita orang Indonesia bingung juga kan nggak ngerti bahasa dia. Hanya kita menggunakan bahasa sendiri dan ketika mau sesuatu cuma nunjuk aja. Oh iya, kayak gitu ya, Masya Allah ya. Intinya adik-adik belajar bahasa yang banyak ya. Pertanyaannya satu-satu, bingung Oke, kalau banyak tadi kan. Bu Ya, Sahla gimana? dulu yang angkat tangan duluan. Boleh gimana Sahla? Mau nanya apa? Kenapa? Ada apa? Nggak keputus ya suaranya. Boleh diketik Sahla ya? Suaranya Sahla putus-putus. Sahla boleh diketik dulu, dibantu sama ibu sama ayahnya, atau mau coba lagi boleh? Mau tanya apa Sahla tadi? Kalau ngomong bahasa Oke, boleh. Faro boleh, Faro mau nanya apa? Sahla lagi ngetik nih kayaknya. orang Korea Kak. Oh, Sahla dulu deh, Sahla dulu ya Teh dijawab. Kata Sahla di Qatar ada orang Korea enggak? Oh ada tapi memang tidak sebanyak orang Arab. Jadi misalkan orang yang pernah tahu itu orang Korea ada, orang Jepang juga ada, orang Cina juga ada. Ya intinya kalau untuk beberapa dari negara tuh ada, cuma memang tidak terlalu banyak. Nah Indonesia itu kalau tidak salah di urutan ke-12. Oh, terbanyak di sana urutan, ya? Oh ya urutan ke berapa? Urutan ke-8 saya lupa lagi. Yang paling banyak di sini itu adalah justru orang, maaf kalau tidak salah, orang India. Nah, India, Filipina banyak. Kalau orang Indonesia nggak sebanyak mereka. Jadi biasanya kalau adik-adik ke sini banyak teman-teman yang akhirnya logat bahasa Inggrisnya seperti India gitu. Tapi ya termasuk anak-anak teteh aja dulu sempat sekolah di Pakistan School ngobrol bahasa Inggrisnya bahasa logat India karena gaya bahasanya mirip gitu seperti itu. Iya, betul. Tapi satu sih adik-adik ya pelajaran penting dari ketika datang ke sini adalah adik-adik belajar bahasa itu tidak pernah rugi loh, serius gitu ya. Bagi teman-teman yang bisa bahasa Arab, apalagi kalau adik-adik bisa bahasa Arab dengan bahasa Arab yang terstruktur, di sini sangat dihormati banget, Masya Allah gitu. Jadi kalau misalkan bisa bahasa Arab, itu berbeda banget gitu dengan yang biasa. Dan satu lagi, kalau adik-adik misalkan bisa bahasa Inggris dan lancar, itu bisa mengikuti berbagai ajang internasional. Karena Qatar termasuk yang memang banyak sekali orang-orang dari luar yang itu sangat aktif gitu. Banyak sekali ajang-ajang untuk ikut aktif dalam kancah internasional. Kalau apalagi sekarang Qatar sendiri banyak event-event dari luar negeri gitu. Event-event olahraga lagi banyak ke sini. Oh iya, mau ada Piala Dunia juga ya 2022. Betul. Iya, betul. Iya. Nah, yang iya betul. Di sini kemarin beberapa MotoGP di sini kemarin juga belum lama gitu. Itu memang beberapa event-event olahraga itu sangat luar biasa gitu ya. Kenapa? Kenapa? Boleh dia mau nanya? Langsung nggak MotoGP? Pernah nonton langsung nggak Cenah Teh? Pernah nonton nggak ya? Pernah lewat jalannya? Pernah lihat sirkuitnya langsung ya? Iya, ada sirkuitnya dan termasuk agak jauh sih dari pemukiman ya, karena memang tempatnya itu spesial.
kita kalau mau ke sana memang harus harus jauh-jauh hari, biasanya sudah penuh banget gitu. Termasuk kalau di rumah teteh di sini dekat dengan stadion, ya. Kita jadi sering mainnya ke stadion, tapi stadion juga kita nggak boleh masuk. Gitu. Oke, terakhir nih Teteh batasin aja ya. Dia dan Faro tadi udah terakhir bertanya ya. Habis ini kita ke Teh Nashwa untuk bertanya, dan satu lagi di kolom chat karena waktunya sudah mepet. Ini mau siap-siap buat itu juga ya, buka bersama ya. Mangga Teh Nashwa tadi ngangkat tangan, ada yang mau ditanyakan? Kan di Qatar ini negara terkaya, bukan ya kan? Nah, di sana pastinya kan ada orang terkaya di Qatar. Nah, itu tuh siapa yang paling terkenal gitu? Yang paling terkenal, aduh. Terkaya dari yang terkaya gitu ya. Terkaya. Ya, kalau nama-namanya memang termasuk yang tidak terlalu diinikan gitu ya ke publik gitu. Tapi yang pasti karena sekarang yang memimpin kita adalah Syekh dari untuk emir kita, nah itu dari Al-Thani namanya. Nah itu Masya Allah, jadi beliau Al-Thani ini adalah keluarga kerajaan yang yang ada di Qatar. Dan mungkin memang banyak sekali, dan Masya Allah gitu ya, adik-adik sekalian, luar biasanya adalah beliau kalau misalkan memberikan bantuan kepada yang memerlukan itu tidak nanggung-nanggung gitu. Ya, termasuk kayak ke Palestina, ke Syria itu tidak sedikit-sedikit gitu, Masya Allah gitu. Itu saja mungkin ya. Karena mungkin untuk beberapa nama banyak sih, cuman untuk sekarang karena memang yang menjadi emir Qatar itu dari Al-Thani dan keluarga Al-Thani gitu. Oke. Gitu. Terakhir nih Teh, ada pertanyaan di kolom chat. Ya, mangga. Dari Ibu Yufi. Orang India banyak mengisi sektor apa ya? Terus adakah sekolah khusus untuk orang India? Nah, boleh dijawab. Ya, orang India, orang India di sini tuh seperti orang Jawa di Indonesia. Banyak sekali. Jadi memang banyak sekali dan banyak juga yang Muslim ya, maksudnya yang menguasai beberapa sektor itu Muslim. Dan adik-adik di sini mungkin ada yang pernah dengar nggak nama supermarket Lulu di Indonesia? Ada supermarket Lulu. Nah, itu nama supermarket ini namanya Lulu. Lulu di Indonesia ada di Jakarta kalau nggak salah. Nah, Lulu ini sendiri adalah salah satu supermarket yang lumayan yang besar di sini, yang punyanya Muslim dan orang India. Ya, ini banyak ini selain di supermarket. Orang ini juga banyak masuk menjadi perawat, adik-adik. Tenaga kesehatan itu orang India sama orang Filipina banyak sekali. Nah, dan sekolah khususnya banyak. Ada juga orang India sekolah khusus sekolah India ada, yang internasional juga ada. Jadi Masya Allah gitu ya, memang mungkin karena dulunya banyak dari dari orang-orang India dulu yang nenek moyangnya yang awal Qatar ada itu banyak yang dari beliau-beliau yang ke sini, akhirnya memang kebanyakan menjadi orang asli sini juga gitu. Tapi kalau untuk sekarang, orang-orang sekarang udah berbeda lagi. Gitu. Jadi Masya Allah gitu ya, memang mudah-mudahan sih jadi kemarin itu ketika nyampe ke sini punya sedikit pengalaman pernah nonton film Kukuch Hotahe itu lumayan membantu. Buat ibu-ibunya nih, buat orang tua muridnya nih, boleh kasih tahu mamanya nih, mah nggak apa-apa nonton Kukuch Hotahe. Ya, tapi intinya nanti kita ke Qatar biar bisa teman-teman kerja gitu ya. Aduh, yang ada hafal cerita filmnya nggak bisa ngomongnya. Ya, jadi memang teman kerja suami juga banyak orang India juga gitu. Dan tapi untuk komunikasi lebih banyak bahasa Inggris. Tapi kalau bisa bahasa Urdu, jadi memang India itu sebenarnya bahasa Urdu ya, beda lagi sih. Itu ada bahasa Urdu ini memang mirip-mirip kayak tulisannya kayak tulisan Arab, tapi itu Hindi gitu. Nah, mudah-mudahan sih balik lagi adik-adik sangat yang satu sih, ketika adik-adik pergi keluar Indonesia memang punya
keahlian banyak bahasa itu bisa menjadi satu modal. Jadi jangan pernah malas untuk belajar bahasa gitu ya. Subhanallah. Dan memang kalau adik-adik ingin ketika masuk ke negara Timur Tengah bisa bahasa Arab, itu menjadi modal utamanya gitu. Gitu Teteh, gitu adik-adik sekalian. Mudah-mudahan semangat ya untuk belajar. Amin. Nah, terakhir Teh, pertanyaan penutup nih. Momen favorit Teh Rintan nih selama Ramadan 11 tahun di sana nih, yang paling favorit apa ya momen Ramadannya? Apa ya? Iya, momen Ramadan apa sesudah Ramadan? Kalau momen Ramadan itu yang paling suka adalah mungkin pas saat lagi kumpul ya. Bukan. Di 10 hari terakhir itu ada momen di mana di dekat masjid di setiap masjid itu ada 2 kali sayang, bukan 2 kali taraweh ya. Jadi ada sholat taraweh sesudah Isya ya. Nanti jam 1 malam itu biasanya dibangunkan lagi untuk sholat bareng lagi. Oh. Jadi seperti mungkin kalau adik-adik pernah melihat di Mekah secara langsung itu taraweh terus nanti malam ada lagi. Nah, yang membuat momen tidak terlupakan itu Teteh itu biasanya suka menyetel TV Quran dari siaran langsung dari Saudi Arabia. Dan di sini suami biasanya pergi sholat taraweh misalkan jam 8 sampai jam 9, tidak dengan witir, nanti jam 1 pergi lagi, sholat lagi jam 1 sampai jam 2. Itu selalu terdengar suara imamnya karena imamnya para penghafal Quran dan memang suaranya merdu. Itu kadang suka ikut hanyut gitu ya, kita suka ikutan merasa, ya Allah, kita tinggal di negara muslim yang aman, yang kita bisa merasakan nikmatnya mendengarkan bacaan Quran gitu. Dan itu sesuatu momen yang tidak Teteh temui juga di negara, misalnya di Indonesia sendiri kan memang tidak ada ya jam 1 malam dibangunkan gitu, enggak ya, 10 hari terakhir. Nah, itu sesuatu yang tidak pernah terlupa gitu, momen di mana mendengarkan bacaan Quran di antara malam-malam gitu. Kadang melihat bintang, kita melihat, berdoa mudah-mudahan itu adalah Lailatul Qadar. Itu selalu menjadi momen yang tidak terlupa gitu. Dan momen lagi yang tidak pernah terlupa lagi adalah saat sesudah Lebaran, biasanya Qatar mengadakan acara spesial. Kita ada semacam bukan pesta kembang api ya, disetel kembang api di sebuah tempat namanya Katara. Nah, kita biasanya ke sana kumpul, melihat bareng-bareng, merayakan ini loh, di negara Islam kita merayakan Idul Fitri. Tapi adik-adik dengan catatan di Qatar tidak ada perayaan tahun baru. Jadi memang tahun baru di sini forbidden untuk menyetel kembang api atau apapun. Jadi kembang api ini disetelnya hanya ketika Qatar National Day, maksudnya ketika hari kemerdekaan Qatar sama Idul Fitri atau Idul Adha. Itu momen-momen yang memang tidak pernah terlupakan. Jadi ya semoga walaupun memang satu sih yang nggak bisa, rasa kangen kumpul sama keluarga berbeda. Di sini nggak ada takbiran. Malam takbiran tidak boleh. Nggak ada. Tapi ada bangunin sahur keliling kampung itu ya Teh ya? Cuman pakai mobil gitu. Iya. Mobilnya mobil-mobil. Hebat. Karena semua udah beruang ya, udah kaya, jadi udah ngapain jalan pakai mobil aja. Ya begitulah. Mudah-mudahan sih pengalaman di sini Teteh tidak pernah bermimpi sekalipun untuk bisa tinggal di luar Indonesia gitu ya. Tapi satu hal yang menjadi poinnya, kita tidak minta sama Allah saja, Allah ngasih loh adik-adik. Apalagi kalau adik-adik minta sama Allah gitu. Minta apapun sama Allah. Sekarang adik-adik pingin apa, minta, mumpung lagi Ramadan, minta sama Allah gitu. Allah pasti kasih loh, gitu aja ya. Banyak-banyak bersyukur aja. Begitu, itu saja mungkin Teh. Oh boleh. Berarti itu sekalian pesan penutup atau Teteh punya ada pesan lagi yang ingin disampaikan ke adik-adik semua nih, ke teman-teman semua? Ini sudah saja materinya berarti ya? Ya sudah, boleh. Ya. Boleh closing statement berarti ya, pesan terakhir ya, Masya Allah. Iya.
Oke, boleh. Ya, Teh Fat, Teh Hani, dan semua yang sudah hadir, adik-adik sekalian, Dia, Paro, Sahla, terus Naswa yang kelihatan, yang tidak terlihat, salam kenal dari Teteh ya. Masya Allah, selamat melaksanakan saum. Mudah-mudahan sisa 10 hari ini adik-adik sekalian, Teteh juga, kita semua senantiasa sehat gitu ya. Terima kasih juga atas kesempatan ini. Satu hal yang ingin Teteh sampaikan adalah bahwa kelebihan atau kekurangan Ramadan di sebuah negara pasti ada gitu. Nah, mungkin dari tadi cerita mungkin Qatar begini, Qatar begitu ya. Masya Allah gitu ya. Teteh diberikan kesempatan bisa menikmati Ramadan yang berbeda dengan Indonesia. Tapi satu hal yang tidak kami dapatkan kalau kami jauh dari keluarga adalah kita tidak merasakan hangatnya belayan orang tua gitu ya. Nah, itu satu kekurangan yang sangat bolong gitu ya dari orang-orang yang tinggal di luar Indonesia. Nah, untuk adik-adik sendiri yang sekarang tinggal di Indonesia, ada ayah, ada bunda di sebelah, misalkan atau para ibu yang sekarang udah jadi ibu-ibu seperti saya, jadi ibu-ibu enggak? Tapi masih ada ayah bunda gitu ya, masih ada nenek kakek gitu. Kesempatan Ramadan, kesempatan Lebaran justru adalah berkumpul. Nah, kami-kami yang di luar ini masih merasakan, masih mencari cara biar bisa mudik gitu ya. Nah, itulah satu yang ingin saya sampaikan. Syukuri itu gitu adik-adik ya. Syukuri saat bisa berkumpul dengan keluarga. Karena ya itu 11 tahun Ramadan akan sangat berbeda ketika tidak ada sentuhan dari mama gitu ya. Tidak ada sentuhan dari bapak gitu. Nah, adik-adik sekalian, mumpung masih kecil nih, semangat untuk terus menyayangi ayah bunda di rumah, dan dengan melihat Ramadan di luar Indonesia, semoga menjadi semangat untuk suatu hari membawa orang tua bisa jalan-jalan keliling dunia gitu ya. Oke, adik-adik ya. Oke, nanti siap, pegang tangan mamahnya, pegang tangan ayahnya. Ayah bunda, aku bermimpi, aku bercita-cita pengen ngajak ayah bunda bisa keliling dunia merasakan keindahan ciptaan Allah. Nah, itu saja Teh Fat. Mudah-mudahan semuanya Ramadan kita hari ini adalah lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama mengisi hari ini. Kita ketemu lagi ya, mudah-mudahan bukan hanya sekarang sekali ketemu, tapi mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Amin, itu saja. Saya jangan dulu nih, mudah-mudahan ya tidak banyak salahnya. Boleh ya, mangga itu saja mungkin Teh untuk penutupnya. Iya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah ya. Nanti dari abis ini mungkin kita ya bawa pegang tangan orang tua tadi kayak kata Teh Rintan, kita misal tujuan pertama ayo kita haji bareng ayah bunda. Nah udah gitu kan dari Arab dekat nih ke Qatar, kita main ke rumah Teh Rintan bareng-bareng ya suatu hari nanti insya Allah. Oke. Sebelum ditutup nih Teh, mau ada bagi-bagi hadiah nih dari kami. Boleh Teteh ngasih pertanyaan, nanti teman-teman boleh jawab yang paling cepat buka mic-nya nih. Atau yang paling cepat angkat tangan ya. Ada fitur angkat tangan, orang tuanya boleh bantu. Yang paling cepat angkat tangan, nanti yang paling pertama boleh jawab, oke? Boleh Teh kasih berapa pertanyaan Teh? Dikasih dua. Satu apa dua? Dua. Satu, tapi yang pertama ini dua ya, ya pertanyaannya. Satu-satu gitu. Yang pertama, yang gampang dulu, ini tentang Teteh dulu ya, baru nanti tentang Qatar. Yang pertama, berapa lama Teteh tinggal di Qatar? Sudah berapa lama Teteh tinggal di Qatar? Oke, dia duluan. Boleh dia dan Faro. 11 tahun. Hah? Berapa? 11 tahun. 11 tahun, betul. Hebat. Ya, Masya Allah. Oke. Sekarang ya, turunin dulu lagi ya? tangannya. Satu pertanyaan lagi Teh. Tapi semua turunin lagi dulu biar adil lagi. Anissa masih. Boleh Bu Nisa boleh diturunin dulu. Oke, sip. Selanjutnya Teh, pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan kedua. Bertanya apa ya, lupa lagi. Oke. Tadi kan Teteh menceritakan nih ada satu alat transportasi. Yang kalau naik itu kita pakai bus gratis. Itu alat transportasi apa?
Oke, Nashwa. Tunggal nih, nggak ada lagi yang angkat tangan. Boleh apa? Kenapa? Kereta. Kereta, Ya betul. Nama-nama Ya lainnya betul, ada? metro ya namanya. Nah, ya. Oke, alhamdulillah bisa terjawab Iya, semua. nggak Berarti apa-apa, semua udah. menikmati ya Teh ya, alhamdulillah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan gitulah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Iya, amin, Ya, amin. silakan, Banyak Teh. sekali Teh, alhamdulillah manfaatnya. Saya pribadi ya gitu, dapat banyak sekali manfaatnya. Nah, alhamdulillah teman-teman nguliling episode ke Qatar hari ini. Alhamdulillah kita sudahi dulu di sini. Alhamdulillah 1 jam 15 menit ya Teh Rintan sudah menemani kita bersama ngabuburit menunggu azan maghrib ya. Nah, alhamdulillah juga semua masih pada semangat ya. Alhamdulillah juga gini Teh, kemarin itu kami sudah ngeliling ke Australia dan dari situ juga kita bisa mendapat ini ya banyak manfaat juga ya. Kita perbedaan gitu. Di Australia kemarin masih ada yang ikut masih ingat nggak? Katanya kemarin cuaca itu dingin. Kalau cuaca dingin lebih cepat buka puasanya, tapi ternyata sama susahnya seperti cuaca panas Teh. Saya juga baru tahu kalau winter itu katanya di sana itu dehidrasi. Udaranya kering jadi cepat dehidrasi. Sama seperti kalau sekarang kita ke Qatar nih teman-teman, yang katanya kemarin suhunya bisa nyampe 58 derajat Celcius, berarti panas banget ya itu ya. Kayak duduk di depan api unggun kata Teh Rintan tadi. Ternyata juga sama-sama dehidrasi juga, sama-sama panas juga ya. Nah, alhamdulillah kita semua harus bersyukur ya seperti kata Teh Rintan tadi, kita hidup masih dekat dengan orang tua, juga masih dalam atmosfer dan cuaca yang enak untuk berpuasa ya. Baik, mungkin sekian dari Teteh ya. Kita akan bertemu lagi insya Allah di Nguliling minggu depan, episode jalan-jalan ke Jordania. Nah, buat nanti adik-adik dan teman-teman, kenapa dia? Banyak peninggalan Nabi. Iya benar. Ya, nah, insya Allah minggu depan juga boleh minta ditemenin sama kakaknya atau orang tuanya karena narasumber kita nih, Teteh yang akan nanti menemani kita kebetulan berasal dari Palestina. Jadi dia nggak bisa bahasa Indonesia. Nanti mungkin kita akan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, dari sini juga kita menerapkan apa yang tadi Teh Rintan bilang. Ya, belajar bahasa itu nggak akan ada ruginya. Oke? Jadi nanti Teteh tunggu minggu depan untuk nguliling episode ke Yordania. Dan alhamdulillah kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Teh Rintan sudah menemani kita hari ini. Terima kasih banyak. Dan saya juga, kami tim, mohon maaf bila ada banyak kekurangan dalam pelaksanaan nguliling episode ke Qatar ini ya Teh ya. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktunya dan atas pelajarannya. Sama-sama. Boleh bareng-bareng yuk. Kita bareng-bareng, boleh di unmute semua mic-nya. Kita bareng-bareng ya, bilang terima kasih Teh Rintan. Oke? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Terima kasih Teh Rintan. Oke. Sami-sami. Teteh ada foto bareng dulu nggak ini? Oh iya, betul. Ada foto bareng. Untung, hampir lupa ini. Untung diingetin sama Teh Rintan. Boleh teman-teman? Yang cantik, yang soleh. Boleh dibuka videonya ya dalam 5 detik. Kalau nanti udah 5 detik saya langsung foto aja ya. 1, 2, 3. Oke, boleh. Siapa lagi yang mau dibuka? 4, 5. Oke, sudah ya. Kita foto bareng-bareng. 1, 2, cheese. Oke, sekali lagi. Mau gaya apa nih? Yang bahagia. Oke, siap. 1, 2, cheese. Oke, sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran ya. Teh Rintan. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Sami-sami. Kesempatan selanjutnya. Bapak, Ibu Sadayana hatur nuhun. Baik. Ya, bangga. Sebagai dari Pustaka Gemilang, Teh Fat mengucapkan selamat berbuka untuk teman-teman semua. Sebentar lagi ya.
Dan selamat 4 jam berbuka lagi. 4 jam lagi ya Iya. buat Rintah. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik ya. Dayana, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu mama, ayo kita bantu mama. Dadah.